Halo guys, kembali lagi bersama siapa lagi kalau bukan Crush Movie. Si paling cocok menemani hari-hari kalian dalam menghadapi kegabutan pastinya ya. Gimana? Kok gimana? Maksudnya gimana sama film-film sebelumnya? Seru kan? Apalagi sama film yang berjudul Stand By Me Doraemon. Siapa nih yang belum nonton reviewnya? Kalau belum, yuk tonton dulu, linknya ada di deskripsi ya. Dan baru deh lanjut video ini, karena video kali ini bakal melanjutkan film Stand By Me Doraemon yang pertama loh. Ya judulnya juga sama, yaitu Stand By Me Doraemon 2. Nah yang kedua ini rilis pada 19 Februari 2021 ya. Dan ya tidak terlalu lama sih setelah Stand By Me Doraemon yang pertama. Oke, tidak usah banyak bicara lagi, langsung meluncur ke filmnya. Eits, sebelum itu jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya pastinya. Film ini diawali ketika Nobita, Dekisuki, Giant, dan Suneo pulang habis berpesta karena besok adalah hari pernikahan Nobita dengan Shizuka. Semua temannya mengucapkan selamat pada Nobita, dan Nobita pun tidak percaya kalau dia akan benar-benar menikah dengan Shizuka. Di pagi hari di kehidupan Nobita pas masih kecil nih, dia dimarahin ibunya karena ketahuan menyembunyikan ulangannya yang mendapatkan nilai 0. Nobita pun bersedih karena ibunya sangat marah pada dirinya, bahkan berpikir kalau dia mungkin bukan anak kandungnya. Sedangkan Doraemon sedang merapikan barang-barang ajaibnya di atas kamar Nobita. Nobita meminta bantuan Doraemon agar semua ulangannya bisa tidak diketahui oleh ibunya. Tapi ternyata Doraemon malah dikirimkan alat dari masa depan, yaitu alat penukar jiwa. Ya, di situ Doraemon dan Nobita mencobanya. Jiwa mereka tertukar, yaitu di dalam Nobita ada Doraemon dan di dalam tubuh Doraemon ada Nobita. Tiba-tiba Nobita menemukan boneka kesayangannya saat masih kecil dan dia menjadi rindu pada neneknya. Karena Nobita saat masih kecil dia sangat manja pada neneknya. Ya kayaknya memang gitu ya guys, seorang nenek pasti sangat memanjakan cucunya. Kehidupan masa kecil Nobita lucu ya guys. Dan ternyata Nobita memang cengeng dari pas masih kecil. Nobita jadi merindukan sosok neneknya dan akhirnya mengajak Doraemon untuk kembali ke masa kecilnya agar bisa bertemu kembali dengan neneknya. Doraemon awalnya menolaknya, tapi akhirnya dia menuruti kemauan Nobita. Di masa lalu Nobita sangat senang bisa melihat semuanya lagi. Nobita mencoba mencari neneknya, tapi neneknya tidak ada. Dia malah bertemu dengan ibunya yang masih kelihatan muda. Dia kaget. Dan di luar rumah, dia berjalan dan bertemu dengan Nobita kecil. Nobita kecil menangis karena dijailin oleh Suneo dan Giant. Tapi lagi-lagi Shizuka membelanya. Tiba-tiba neneknya lewat. Nobita seperti tidak percaya bisa bertemu neneknya lagi. Nobita besar memarahi Nobita kecil karena dia bersikap kasar pada neneknya. Sampai akhirnya Nobita kecil menangis. Nobita besar menghampiri neneknya dan bahkan neneknya membantu Nobita bersembunyi. Nenek Nobita sedang menjahit boneka milik Nobita kecil. Dan di situ nenek Nobita mengatakan kalau dia sangat sayang pada Nobita dan ingin melihat Nobita sampai masuk sekolah, bahkan saat Nobita menikah. Nobita mengabulkan keinginan neneknya dengan memakai ransel dan dia juga akan berusaha mengabulkan keinginan neneknya agar bisa melihat dirinya ketika menikah. Tapi di masa depan, Nobita tidak datang ke pernikahannya dan semua orang menunggunya. Nobita dan Doraemon pun pergi ke waktu Nobita dewasa. Mereka panik karena Nobita dewasa tidak datang ke acara pernikahannya. Sampai akhirnya Doraemon punya ide, yaitu menyuruh Nobita kecil menggantikan Nobita dewasa dengan menggunakan alat yang membuat Nobita kecil terlihat seperti sudah dewasa. Semua pun senang karena kehadiran Nobita dewasa, ya walaupun itu sebenarnya Nobita kecil.
Di waktu pernikahannya, Nobita kecil menggantikan posisi Nobita dewasa dengan sangat grogi. Dia juga terpesona melihat kecantikan Shizuka yang diantar oleh ayahnya. Mulai dari sumpah pernikahan sampai pasang cincin pun digantikan oleh Nobita kecil, walaupun semua dijalani dengan bantuan Doraemon. Sampai tiba saat Nobita diminta untuk memberi sambutan, dia sangat kebingungan. Dia tidak tahu cara memberi sambutan. Sampai akhirnya dia beralasan pergi ke ruang tunggu karena surat sambutannya ketinggalan. Walaupun sebenarnya Nobita pergi untuk kabur dan mencari kemana keberadaan Nobita besar. Sedangkan Giant bernyanyi di acara Nobita besar dengan suara yang menggelegar itu. Dasar Giant, sama aja ya dari pas waktu masih kecil. Nobita kecil dan Doraemon mulai mencari Nobita besar, tapi Doraemon sadar kalau barang-barang ajaibnya banyak yang ketinggalan di kamar Nobita. Mereka pun berniat untuk mengambilnya, tapi ternyata mesin waktunya hilang. Doraemon yakin kalau Nobita dewasalah yang membawa kabur mesin waktu itu, karena hanya dia yang bisa mengendarai mesin waktu. Doraemon dan Nobita pun panik karena mereka bisa saja terjebak seterusnya di zaman itu. Sampai akhirnya ada satu barang ajaib yang bisa mereka gunakan untuk mengambil mesin waktunya, yaitu mesin waktu jiwa. Jiwa Nobita waktu itu dikirim ke jiwa Nobita yang ada di zaman kehidupan aslinya. Dan akhirnya Nobita berhasil membawa mesin waktunya kembali. Mereka pun kembali ke masa aslinya, tapi hanya Nobita yang dikembalikan. Sedangkan Doraemon hanya mengambil alat yang ketinggalan, yaitu alat yang bisa mencari keberadaan Nobita dewasa. Ternyata Nobita dewasa ada di zaman Nobita kecil, guys. Nobita dewasa pun dibawa pulang. Nobita dewasa mengatakan kalau dirinya tidak percaya diri akan menikah dengan Shizuka. Dia takut Shizuka jadi sengsara jika menikah dengan dirinya. Dan dia menyesali kehidupan masa lalunya karena tidak rajin belajar dan suka bermalas-malasan. Doraemon pun punya ide kalau Nobita dewasa bisa mengulang kembali masa kecilnya, yaitu dengan bertukar jiwa dengan Nobita kecil. Mereka pun melakukan pertukaran jiwa dan Nobita besar sudah berada di tubuh Nobita kecil, sedangkan Nobita kecil ada di tubuh Nobita dewasa. Nobita dewasa pun pergi keluar dan menemui teman-temannya. Mereka bermain bersama dan meminta bertanding bersama bermain bisbol. Tapi Nobita, Giant, dan Suneo kalah karena ulah Nobita dewasa. Nobita dewasa masih saja tidak bisa bermain bisbol ya guys. Tapi Nobita dewasa sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan teman-temannya di masa kecil. Nobita kecil dan Doraemon yang terus mengikuti Nobita dewasa akhirnya pulang. Tapi sesampainya di rumah sudah ada manusia dari masa depan. Dia memberitahu kalau tali pentukar jiwa itu ada yang salah. Dia ingin mengambil kembali alatnya, tapi sudah terlambat. Nobita sudah memakai tali itu kan? Orang itu mengatakan kalau dalam waktu 1 jam mereka belum kembali ke tubuhnya masing-masing, maka ingatan mereka berdua akan hilang selamanya. Nobita dan Doraemon pun kembali mencari keberadaan Nobita dewasa, tapi tidak cepat ditemukan. Ternyata Nobita dewasa sedang diganggu anak SMP yang nakal. Nobita dewasa lupa kalau badannya adalah Nobita kecil, jadi dia mencoba melawannya dengan cara orang dewasa. Saat melawan mereka, Nobita dewasa pun mulai takut dan berusaha kabur. Tapi dia tidak tahu cara mengendarai sepeda di zaman itu. Dia pun terus mengegasnya dan kabur dari anak SMP itu. Tapi di jalan dia melihat Shizuka dan kesadarannya pun sedikit menghilang. Dia terjatuh. Shizuka yang mencoba menghampiri dan membantunya malah akan dihajar juga oleh anak SMP itu. Nobita dewasa pun berusaha melindungi Shizuka, tapi dia malah dipukuli oleh anak SMP itu. Tapi untungnya Giant dan Suneo datang membantunya. Akhirnya Nobita berhasil melindungi Shizuka, tapi tiba-tiba Nobita dewasa pingsan. Kesadarannya pun hilang dan disusul dengan Nobita kecil yang juga sudah hilang kesadaran. Doraemon baru ingat kalau dia bisa pergi ke Nobita dewasa dengan menggunakan pintu kemana saja. Doraemon pun berhasil dan langsung mengembalikan jiwa mereka dengan tali penukar jiwa. Tapi alatnya tidak bisa menukar kembali karena waktunya sudah 1 jam.
Doraemon terus memaksa dan meminta mencobanya, tapi tidak kunjung berhasil. Ingatan Nobita sedikit sudah mulai menghilang. Doraemon menangis dan berusaha agar alatnya bisa bertukar lagi. Dan benar terjadi, alatnya bekerja dan jiwa Nobita bisa ditukar kembali. Yeay! Akhirnya ya, Shizuka yang sangat khawatir akhirnya menangis sambil memeluk Nobita kecil yang baru sadar. Mereka bertiga pun kembali ke masa depan untuk melanjutkan pernikahannya. Tapi Nobita kecil dan Doraemon hanya bisa mengantarnya sampai tengah jalan. Karena dia masih punya janji penting lain. Nobita dewasa pun langsung pergi ke acara pernikahannya untuk memberi sambutan. Sambutan Nobita sangat bagus guys. Dia mengatakan kalau dirinya sangat bangga bisa dilahirkan oleh ibunya yang sangat hebat dan bisa dididik oleh ayahnya juga yang sangat hebat. Dia juga berterima kasih pada ayah, ibu, dan neneknya yang sudah merawatnya hingga saat ini. Dan untuk berterima kasih, maka dia berjanji akan membangun keluarga yang bahagia dengan Shizuka. Tapi ternyata nenek, Nobita, dan Doraemon juga menyaksikan acara itu. Nobita besar pun juga sadar kalau neneknya hadir. Nenek Nobita sangat bahagia sampai menangis karena bisa melihat pernikahan Nobita. Ibu dan ayah Nobita pun juga merasa kalau seperti ada nenek Nobita yang hadir. Shizuka juga menyadari kalau yang tadi itu ternyata bukan Nobita dewasa. Mereka berdua pun bahagia karena pernikahannya bisa selesai juga walaupun ada beberapa masalah. Di masa lalu Nobita, nenek Nobita berterima kasih karena dia sudah mengabulkan keinginannya. Neneknya sangat bangga pada Nobita karena dia tumbuh menjadi anak baik. Mereka pun menangis, berpelukan karena bahagia. Saat Nobita dan Doraemon akan kembali ke masa sebenarnya, Nobita tidak sengaja terkena tongkat pelupa yang bisa membuat dirinya lupa atas apa yang sudah terjadi. Jadi Nobita pun tidak tahu apa-apa dan Doraemon juga tidak memberitahunya. Intinya akhirnya masa depan Nobita sudah bahagia guys. Yeay, tamat deh. Keberadaan Doraemon memang sangat berarti bagi Nobita. Makanya Nobita sangat berharap agar Doraemon bisa tetap dan terus bersamanya. Filmnya gak kalah keren ya dengan film yang pertama. Oke, kalau gitu sampai bertemu kembali di film-film keren selanjutnya. Dah.